Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akuntansi Rima Paralel akan menjelaskan tentang penentuan harga transfer. Nama kelompok 1. Wahyu Apriliani, NIM 2019-12062. 2. Rizky Putri Amalia, NIM 2019-12063. 3. Destia Dwi Amtika, NIM 2019-12065. 4. Fiona Adhalina, NIM 2019-12-119. Transfer pricing. Transfer pricing atau harga transfer didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Pada penjelasan ini, pengertian harga transfer dibatasi pada nilai yang diberikan atas suatu transfer barang atau jasa dalam suatu transaksi yang setidaknya salah satu dari kedua pihak yang terlibat adalah pusat laba. Harga transfer yang terjadi antar unit harus mencapai beberapa tujuan, antara lain: 1. Memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. 2. Menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita atau meningkatkan laba unit usaha, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. 3. Membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. 4. Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dapat dikelola. Metode penentuan harga transfer. Yang pertama, prinsip dasar. Prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli pemasok luar. Metode penentuan harga transfer. Yang kedua, situasi ideal. Harga pasar. Berdasarkan harga pasar akan menghasilkan keselarasan cita-cita jika kondisi-kondisi di bawah ini ada. Yang pertama, orang-orang yang kompeten. Kedua, atmosfer yang baik. Ketiga, harga pasar. Keempat, kebebasan memperoleh sumber daya. Kelima, informasi penuh. Keenam, negosiasi. Metode penentuan harga transfer yang ketiga yaitu hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya. Meliputi yang pertama, pasar yang terbatas. Dalam banyak perusahaan, pasar bagian pusat laba penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Yang kedua yaitu kelebihan atau kekurangan kapasitas industri, di mana hal ini terjadi seandainya pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas, dengan kata lain, memiliki kapasitas yang berlebih. Metode penentuan harga transfer yang keempat yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Dalam hal ini, dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya adalah: yang pertama, dasar biaya. Basis umumnya adalah biaya standar, yang mana biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produk akan terlewatkan bagi pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan meningkatkan standar tersebut. Yang kedua yaitu markup laba, di mana dalam menghitung markup laba juga terdapat dua keputusan, yaitu apa basis markup laba tersebut dan juga berapa tingkat laba yang diperbolehkan. Selanjutnya untuk metode penentuan harga transfer yang kelima yaitu biaya tetap dan laba hulu. Metode-metode yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara-cara yang digambarkan di bawah ini. Yang pertama, persetujuan antar unit usaha.
yaitu wakil-wakil dari unit penjualan dan pembelian bertemu secara berkala untuk memutuskan harga penjualan ke pihak luar dan pembagian laba untuk produk-produk dengan biaya tetap dan laba hulu yang signifikan. Yang kedua yaitu 2 langkah penentuan harga. Cara ini dengan membuat harga transfer meliputi 2 beban. Beban yang pertama, untuk setiap unit yang terjual, pembebanan biaya dilakukan dalam jumlah yang sama dengan biaya variabel standar produksi. Pembebanan yang kedua yaitu pembebanan biaya berkala dan biasanya dilakukan setiap bulan, di mana pembebanan ini dilakukan dalam jumlah yang sama dengan biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas yang disediakan untuk unit pembelian. Salah satu atau 2 komponen tersebut harus memasukkan margin laba. Adapun yang ketiga, yaitu pembagian laba, di mana sistem ini dapat digunakan untuk memastikan keselarasan antara kepentingan unit usaha dengan perusahaan. Sistem ini beroperasi dengan cara: yang pertama, produk tersebut ditransfer ke unit pemasaran pada biaya variabel standar. Dan setelah produk terjual, unit-unit usaha membagi kontribusi yang dihasilkan dengan cara harga penjualan dikurangi biaya variabel produksi dan pemasaran. Dan yang terakhir yaitu 2 kelompok harga. Metode ini terkadang digunakan karena adanya konflik antara unit penjualan dan pembelian. Penentu harga jasa korporat yaitu dapat digambarkan bahwa beberapa masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atas jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Jenis transfer ada 2, yaitu 1. Jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan. Yang kedua, jasa pusat yang diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakan atau tidak. Pengendalian atas jumlah jasa ada 3 teori pemikiran. Yang pertama, teori 1 menyatakan bahwa sesuatu unit usaha harus membayar biaya variabel transfer dari jasa yang diberikan. Teori kedua menyatakan bahwa harga sama dengan variabel. Yang ketiga, teorinya menyarankan harga sama dengan harga pasar. Pilihan penggunaan jasa yaitu dalam beberapa kasus, pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan unit jasa sentral atau tidak. Kemudian pengertian dari kesederhanaan dari mekanisme harga, yaitu harga yang dibebankan untuk jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksud kecuali metode menghitungnya dapat dimengerti. Begitu juga dapat dipahami. Administrasi harga transfer. Metode penyelesaian konflik dalam penentuan harga transfer dan klasifikasi produk yang sesuai adalah 1. Negosiasi. Di hampir semua perusahaan, unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Maksudnya, harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan menetapkan harga jual dan mencapai kesepakatan atas harga pembelian yang paling sesuai merupakan salah satu fungsi utama dari manajer lini. 2. Arbitrase dan penyelesaian konflik. Terdapat tingkat formalitas yang luas dalam arbitrase harga transfer. Arbitrase dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam sistem yang formal, kedua pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak penengah atau pendamai, atau yang sering disebut arbitrator. Arbitrator akan meninjau posisi mereka masing-masing dan memutuskan harga yang akan ditetapkan, kadangkala dengan bantuan staf kantor yang lain.
Selain tingkat formalitas arbitras, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik, yaitu 1. Memaksa atau vouching, 2. Membujuk atau smoothing, 3. Menawarkan atau bargaining, 4. Menyelesaikan masalah atau problem solving. 3. Klasifikasi produk. Terdapat 2 jenis klasifikasi produk, yaitu 1. Kelas 1, meliputi seluruh produk untuk manajemen senior yang ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Produk ini biasanya merupakan produk-produk yang bervolume besar, produk-produk yang tidak memiliki sumber dari luar, dan produk-produk yang produksinya tetap ingin dikendalikan oleh pihak manajemen demi alasan kualitas atau alasan tertentu. Yang kedua yaitu kelas 2, meliputi seluruh produk lainnya. Secara umum, ini merupakan produk-produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Produk-produk yang volumenya relatif kecil, diproduksi dengan peralatan umum atau general equipment. Produk-produk kelas 2 ditransfer pada harga pasar. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.